Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa asba'ahu sittan min Syawal, iringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, sama seperti dapat pahala puasa setahun. Apa maksudnya? Setelah 1 hari makan, ulama dulu berhasil membuat tradisi. Habis itu mereka puasa lagi, nanti hari raya lagi di hari yang ke-7 atau ke-8. Bagi perempuan yang kemarin tinggal 7 hari, karena maaf cakap halangan, laksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, niatnya qadha. Misalnya kakak, ibu tinggal, saya niat puasa qadha di bulan Syawal, maka otomatis qadhanya lunas dan dapat pahala puasa sunat 6 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ambo sampaikan malam iko 5 amalan di akhir Ramadan. Sesudah ambo sampaikan 5 amalan niko, ambo jawab pertanyaan yang masuk melalui tulisan atau langsung. Sesudah itu abi balik awak rumah masing-masing. 5 amalan di akhir Ramadan. Amalan yang pertama adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'takafa, dalil, ikut dalilnya. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Inilah yang disebut dengan iktikaf itu. 10 hari 10 malam. Kalau Ramadannya 30 hari. Tapi kalau Ramadannya 29 hari, berarti 9 hari 9 malam. Itulah i'tikaf yang paling panjang dilakukan Nabi selama 8 tahun. Jadi Nabi di Madinah itu 10 tahun. Tahun pertama tidak ada puasa. Tahun kedua baru ada puasa. Jadi Nabi puasa selama 9 kali Ramadan. Dari 9 kali Ramadan itu Nabi iktikaf 10 hari 10 malam 8 kali. Sedangkan Ramadan yang terakhir, waktunya meninggal, Ramadan terakhir itu iktikafnya 20 hari 20 malam. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa melakukan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, apakah mesti 10 hari 10 malam baru disebut iktikaf? Ini ikhtilaf ulama. Menurut mazhab Maliki, mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Menurut mazhab Maliki, iktikaf itu mesti menyatukan siang dan malam. Masuk siang, sambung ke malam, dan mesti puasa. Kenapa Ustadz pilih Maliki dulu? Sebab mazhab Maliki yang paling berat iktikafnya. 3 syaratnya. Ada siang, ada malam, dan mesti puasa. Ini mazhab Maliki. Paling berat. Kalau gitu mazhab yang paling ringan lah Ustadz. Aku yang paling ringan. Mazhab iktikaf yang paling ringan mazhab Syafi'i. Lamo sikit dari rukuk, itu udah dianggap iktikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sudah dianggap iktikaf. 10 hari 10 malam berat. Mazhab Maliki siang malam puasa masih berat. Mazhab paling ringan mazhab Syafi'i. Jadi kita tadi masuk azan Isya, salat Isya, tarawih, witir. Apakah itu sudah dianggap iktikaf? Memang kalau Habib buku kok payah menjawab. Masuk tadi sembahyang Isya, habis Isya tarawih, habis tarawih witir, habis witir mendengar baca Quran, kata sambutan Tuan Imam, kini Ustaz Somad tausiah. Apakah yang tadi itu bisa dianggap sebagai iktikaf? Menurut mazhab Maliki tidak. Karena menurut mazhab Maliki iktikaf mesti dari mulai siang menyambung ke malam. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i sudah dianggap sebagai
i'tikaf. Jadi kalau gitu apa mazhab awak? Oh, Syafi'i. Itu lama mazhab Syafi'i. Tapi kalau masalah nikah, lama mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi tidak pakai wali. Tapi kalau masalah kurban, boleh Hanafi. Hanafi berkurban wajib. Masalah witir, boleh Hanafi. Hanafi wajib sembahyang witir. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, witir. Nan paling lama indak bermazhab. Kenapa lah Ustaz pakai mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini? Awak kan ikut ulama. Al ulama warasatul anbiya. Tak usah pakai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Langsung saja ke Quran. Wa ang baca Quran itu pakai riwayat apa? Quran yang awak baca ikut imam tadi itu riwayat Imam Hafs namanya. Dari Asim. Kalau riwayat Warsh tak begitu bunyinya. Riwayat Warsh, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Maroko pakai riwayat Warsh. Sedangkan awak Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, Mesir pakai riwayat Hafs an Asim. Jangan ikut-ikut imam, langsung aja ke Quran. Wah, baca Quran pakai riwayat apa? Riwayat Hafs, berarti ikut imam. Langsung saja ke hadis. Hadisnya dari mana? Dari Sahih Bukhari. Nah, itu ikut imam. Mana bisa tak ikut imam? Fas'alu ahla dzikri, tanyalah orang yang tahu. Orang yang tahu itu adalah imam. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tak mau ikut mazhab Hanafi, tidak mau ikut mazhab Maliki, tak mau ikut mazhab Syafi'i, tak mau ikut mazhab Hambali, berarti nyo imam mazhab nang kelimo. Nah, hebatnya lah. Saya bukan imam mazhab. Jangankan imam mazhab, imam masjid pun belum diakui. Maka saya paling selamat ikut ulama-ulama. Maka saya kalau tausiah saya jelaskan. Kenapa Ustaz jelaskan begini mazhab Maliki, begini mazhab Syafi'i? Supaya memasang mic pun awak mesti ikut imam. Nah, itu. Memasang mic pun mesti awak ikut imam. Imam apa namanya? Imam elektronik. Apalagi pakai agama. Kau kalau nak dibuat-buat suang, mana lo bisa? Tidak bisa kita main akal-akal. Rusak motor awak, bawa ke bengkel. Rusak AC, bawa ke servis. Rusak agama, betulkan sendiri. Tidak bisa. Ikut ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikut ulama. Yang paling selamat adalah ikut ulama. Mazhab Maliki iktikafnya berat. Kalau gitu awak ikut mazhab Syafi'i. Memanglah kita mazhab Syafi'i. Maka kalau tidak sanggup 10 hari 10 malam, paling tidak sehari semalam. Tak sanggup sehari semalam, lama sikit dari ruku'. Tak sanggup lama sikit dari ruku'. Nah, ini dari lipat kain ini arah ke Kuntu, kan ada sungai situ kan. Nah, tojun lah. Mampu guna lama-lama itu tidak beribadah. Jadi nanti insya Allah ada hari libur itu. Selama Ramadan ini ada hari libur, hari Sabtu, hari Ahad. Bagi yang beralasan masih masuk sekolah, masih masuk kantor, masih pegawai, tidak ada alasan. Iktikaf hari Sabtu, hari Ahad. Silakan masuk ke masjid. Kalau di Masjid Al-Mizan buat program iktikaf, bagus. Kalau tidak ada dibuat program iktikaf, awak iktikaf suang-suang. Masuk ke dalam iktikaf. Niatnya nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Apakah mesti malam 21? Enggak, tiap malam. Termasuk malam itu. Nawaitul. Apa tadi masuk? Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya tak niat tadi Pak Ustaz. Gini berniat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Selama kita beriktikaf di masjid ini, malaikat mendoakan dua. Allahumma ighfir lahu, ampunkan dia, warhamhu, rahmati dia. Amal yang kedua. Amal yang kedua, tanggal 9 April hari Selasa. 9 April hari Selasa itu puasa kita hari yang ke-29. Apa amal tanggal
29 Ramadan itu nanti, 29 Ramadan bertepatan 9 April, amalnya adalah menengok anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Jadi tanggal 9 April itu nanti sedang dicari, diintip, diintai hilal. Jadi suami ibu yang namanya hilal jangan kasih keluar rumah, sebabnya sedang dicari saya uang. Kalau sore tanggal 29 itu nanti nampak hilal, maka hari Rabu tanggal 10 April hari raya, karena sudah nampak hilal. Kalau tanggal 9 itu nanti tak nampak hilal, maka hari Rabu kita puasa hari yang ke-30. Begitu berdasarkan hadis Nabi SAW. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu kalau nampak hilal. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah kalau nampak hilal. Maka pemerintah Republik Indonesia membelikan teropong. Setiap provinsi dibelikan teropong menengok hilal. Dipasang di gedung yang paling tinggi di Jalan Sudirman, di muka Masjid Ar-Rahman. Harga teropong ini 50 juta. Sejak dibeli sampai kini tidak pernah nampak anak bulan. Belum pernah sekalipun sidang isbat di Jakarta berdasarkan penampakan anak bulan dari Pekanbaru. Dia pokak tengok, tak pernah. Itu menunjukkan teropong Pekanbaru tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak asuk. Yang selalu nampak bulan teropong di Jakarta Timur, Cilincing. Yang selalu nampak bulan yang wilayah timur Indonesia, yang tepi laut, yang tidak berawan, yang tak berasap. Nah, itu selalu nampak bulan. Lalu kenapa sudah terdengar rumor isu bahwa kita hari raya Rabu 10 April? Dari mana orang mengatakan kita hari raya 10 April? Karena berdasarkan hisab, ilmu astronomi, ilmu falak, hari Selasa tanggal 9 April itu ketinggian hilal 4 derajat. Sedangkan kesepakatan Mabims, Majelis Agama Islam, Mabims, Majelis Agama Islam, MAI, Majelis Agama Islam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, sepakat 4 negara kalau 2 derajat itu sudah nampak anak bulan. Dan nanti tanggal 9 April hari Selasa menurut ilmu astronomi itu sudah 4 derajat. Jadi menurut ilmu astronomi hari Selasa itu sudah nampak anak bulan. Berarti hari raya menurut ilmu falak. Tapi nanti tetap ditunggu saksi. Makanya ibu yang ingin memasak ayam, memasak ketupat, nah itu besar kemungkinan sudah nampak karena 4 derajat. Muhammadiyah tidak mesti 4 derajat, cukup 0, sekian derajat asal nampak itu sudah dianggap hilal. Itu makanya kemarin Muhammadiyah puasa tanggal 11 Maret, kita tanggal 12. Kenapa bisa berbeda? Karena Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura mesti 3 derajat. Sedangkan Muhammadiyah tidak mesti 3 derajat. 1 derajat pun sudah dianggap sebagai hilal. Jelas? Nah, nanti mana tahu anak-anak kita bertanya, kenapa kita bisa beda? Muhammadiyah kok tanggal 11, kita kok tanggal 12, kok beda? Orang tua biasanya kalau dia tahu dia jawab, kalau dia tak tahu dia bilang jangan tanya-tanya, banyak tanya Yahudi, Bani Israel. Jadi cara menjawabnya, Majelis Ulama Indonesia mengikut Mabims 3 derajat, sedangkan saudara kita dari Muhammadiyah tidak mesti 3 derajat, 2 derajat, 1 derajat pun sudah dianggap sebagai hilal. Ini perlu saya jelaskan supaya kita memahami perbedaan. Ustaz Somad ikut mana? Saya ikut Mabims. Tapi saya tidak menyalahkan Muhammadiyah. Tak berani saya menyalahkan. Kalau saya menyalahkan Muhammadiyah, Pak Din Samsudin sahabat saya, Ustadz Adi Hidayat sahabat kita, takkan kita salahkan.
Lalu kita tak menyalahkan karena sahabat, bukan, karena ilmunya. Mereka pun juga berilmu. Jadi masalah perbedaan ini berlapang dada menerima perbedaan. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan. Muhammadiyah dengan, jadi kalau ada nanti orang mengatakan, apa nih umat Islam ini? Kok beda hari rayanya? Tidak ada beda. Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Perti, semuanya serentak hari rayanya 1 Syawal. Mana ada orang hari raya 2 Syawal? Semuanya serentak 1 Syawal. Yang berbeda itu menetapkan 1 Syawalnya kapan. Yang satu mengatakan mesti 3 derajat hilal, yang satu mengatakan 1 derajat pun sudah dianggap hilal. Kira-kira penjelasan Ustaz Somad ini bisa dipahami? Bisa. Kalau ada orang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, paketnya habis. Nah, jadi menengok anak bulan ini sunnah. Mana dalilnya? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka wajiblah dia puasa. Allah menyebut dalam Quran, dalam hadis Nabi, sumu li ru'yatih, berpuasalah kalau sudah nampak anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah kalau sudah nampak anak bulan. Ustaz Somad menengok anak bulan? Enggak, saya tidak menengok anak bulan. Cukup mendengar saksi tersumpah yang sudah disumpah oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Kabupaten Kampar. Saksi ini bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, saya sudah menengok anak bulan. Dan saksi kok matonya lah diperiksa. Sebab ada beberapa saksi mengaku menampak anak bulan, padahal matanya tak diperiksa. Hanya mengaku nampak anak bulan, rupanya bulu matonya gugur. Nampak anak bulan. Jadi kesehatannya diperiksa. Begitu juga dia sudah disumpah, makanya disebut dengan saksi tersumpah. Sidang isbat dilakukan dengan 2. Yang pertama ada saksi menengok, namanya ru'yah. Yang kedua dengan ilmu falak, atau disebut dengan ilmu hisab, atau disebut dengan ilmu astronomi. Ilmu hisab artinya ilmu hitung-hitung. Makanya dulu nenek moyang kita matematika itu disebut dengan ilmu hisab. Tapi kadang awak sedang buka puasa, beberapa jamaah izin Pak Ustaz, saya keluar dulu sebentar, saya ini ahli hisab. Itu bukan ahli hisab, itu mokok. Nah, itu amal yang kedua. Setelah nanti hari Selasa tanggal 9 April nampak anak bulan, besar kemungkinan nampak anak bulan karena sudah 4 derajat di atas angka Mabim 3 derajat, 4 derajat menurut ilmu astronomi. Nampak anak bulan hari Selasa, malam Rabu amal yang ketiga, perintah Allah, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Sempurnakan maksudnya 29 atau 30. Setelah dapat angka 29 atau 30, walitukabbirullah, bertakbirlah. Maka nanti malam Rabu habis maghrib kita pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak-anak latihan takbir. Sebab banyak di beberapa masjid buat takbir sampai jam 2 malam, suara nyaring. Masuk awak ke masjid, punya flash disk. Ndak urang. Jadi malam takbir itu memang manusia bertakbir. Ku amal nang ketiga, takbir. Amal takbir ini mulai dari sejak habis maghrib, tenggelam matahari maghrib, sampai khotib naik mimbar. Jadi kalau maghrib 6.30, khotib naik mimbar 7.30, waktu awak bertakbir 13 jam. Habis khotib naik mimbar, ini bertakbir dia teh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. 9 kali takbir. Sesudah itu maka tidak ada lagi takbir. Sebab ambo pernah sholat di Jalan Duyung di Masjid Nurul Haq, zuhur pas 1 Syawal. Habis salam zuhur, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Imam balik kampung sodonya. Jadi entah anak-anak muda dari mana maju jadi imam.
Habis sholat tuh bertakbirnya, Allahu Akbar Allah. Kami makmum lah bertengok-tengokan. Kata yang satu, lupa. Yang takbir 3 hari itu hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Mana tahu adik-adik nanti diminta jadi imam 1 Syawal, bertamu ke rumah kawan di masjid surau, jadi imam, terlupa. Allahu Akbar, dikasih tahu makmum, Pak, waktu takbir udah selesai. Oh iya, mohon maaf, saya salah. Ngaku aja. Ini kadang banyak udah salah, Pak, waktu takbir udah habis. Bertakbir mengagungkan Allah, mari kita agung. Kalau salah aja ngaku. Itu maksudnya takbir Idul Fitri lah sudah habis. Banyak kita tengok orang bertakbir di masjid bertakbir, di rumah tak ada bertakbir. Ini tak betul. Bertakbir di mana pun. Ibu sedang memasak di dapur, Allahu Akbar, bertakbir. Ibu sedang mengelap toples hendak mengisi kue hari raya, tetap bertakbir, Allahu Akbar. Bapak sedang nyetir di jalan balik kampung, bertakbir, Allahu Akbar, meleleh air mata. Sebab apa? Khawatir tidak sampai. Dek macet di Jalan Putri. Mudah-mudahan yang balik kampung sampai dengan bahagia, insya Allah. Jadi masalah bertakbir ini adalah yang bahagia karena ibadahnya full, tarawih saya banyak, ibadahmu tak ada apa-apanya. Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Yang merantau tak bisa balik kampung, merasa diri kecil, sedih, usir kesedihanmu dengan bertakbir. Itu guna takbir. Yang lah sombong menjadi rendah, yang sedih menjadi terangkat. Itu fungsi takbir. Tak bisa balik kampung, sama-sama merantau, sama-sama susah, pergi ke kota. Yang satu berhasil pulang kampung bawa mobil baru, walaupun baru bayar DP. Yang satu tak bisa balik kampung. Yang bawa mobil baru jangan sombong, bertakbirlah, Allahu Akbar. Yang tak bisa balik kampung jangan sedih, bertakbirlah, Allahu Akbar. Yang satu Allahu Akbar mengusir sombongnya, yang satu Allahu Akbar mengusir sedihnya. Allahu Akbar. Anak-anak muda mulai latihan. Kalau di Pekanbaru hamba tengok malam takbir dilepas oleh wali kota di Jalan Sudirman, melepas pawai takbir. Wah, pumpang. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng. Apa ini? Merusak malam takbir. Bapak-bapak yang punya anak lajang, punya anak gadis, jangan rusak malam Idul Fitri dengan membonceng-bonceng anak gadis orang yang udah bertunangan. Mereka udah mau bertakbir, mau hadir pawai, alhamdulillah. Jadi itu semuanya adalah syiar. Jadi ini semuanya ada dalilnya. Maka kita laksanakan takbir di rumah. Tidak lama Bapak Ibu, 3 boleh jamnya, dari azan maghrib sampailah khotib naik mimbar. Nanti kalau datang ke tempat sholat Idul Fitri di masjid, di tanah lapang, bertakbir non-stop sampai khotib naik mimbar, sampai akhirnya diumumkan. Bapak Ibu sekalian, kita stop sebentar takbir. Adapun imam Idul Fitri kita hari ini dan khotib kita adalah uang yang terkumpul dari infak sedekah hari ini. Habis itu baru takbir lagi, naiklah khotib ke atas mimbar, berakhirlah takbir. Ini amal nan ketiga. Yang pertama i'tikaf, yang kedua menengok anak bulan, yang ketiga bertakbir, yang keempat membayar zakat fitrah. Kapan wajibnya membayar zakat fitrah? Dari mulai habis maghrib malam Idul Fitri sampai khotib naik mimbar, sama dengan waktu bertakbir. Jadi kalau ada orang sudah bayar zakat fitrah sekarang, kinilah bayar zakat fitrahnya, atau 2 hari sebelum Idul Fitri lah membayar zakat fitrah, itu namanya waktul jawaz, waktu boleh, tapi belum waktul wujub, belum waktu wajib. Wajibnya membayar zakat fitrah dari mulai sholat maghrib tenggelam matahari Selasa malam Rabu 9 April nanti sampai hari Rabu 10 April khotib naik mimbar. Siapa yang hidup selama 13 jam ini wajib bayar zakat fitrah. Misalnya, ada orang lipek kain meninggal hari Selasa ba'da asar tanggal 9 April. Apakah dia wajib bayar zakat fitrah? Tidak.
Kalau ambo bertanya, jamaah tidak perlu jawab, karena setiap ambo tanya itu ambo jawab suang. Tanggal 9 April 29 Ramadan ba'da asar meninggal, tidak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak hidup di waktu wajib. Waktu wajib itu setelah azan maghrib. Makanya kalau ada di antara bapak ibu yang bakhil, pelit, tak mau bayar zakat fitrah, meninggallah sebelum azan maghrib. Nah, ibu hamil, mohon maaf, mengandung anak, apakah wajib bayar zakat fitrah? Tidak wajib. Lahir anaknya malam, jam 1 malam lahir, nama anaknya Fitri. Dek lahir malam Laila Idul Fitri, namanya Laila Fitri. Laila malam, Fitri lahir malam Idul Fitri. Wajib bayar zakat fitrah. Sebab apa? Sebab dia hidup selama 13 jam tadi. Walaupun setelah lahir itu meninggal, tetap dibayarkan zakat fitrah karena dia hidup bernyawa selama 13 jam dari mulai tenggelam matahari azan maghrib sampai terbit khotib naik mimbar. Jadi kalau ada ibu-ibu hamil tak mau membayar zakat fitrah, usahakan anaknya itu lahir sesudah khotib naik mimbar. Naik khotib naik mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tak wajib bayar zakat fitrah. Jelas? Ambo kalau mengajar insya Allah jelas. Ambo mau jelas sedetil-detilnya supaya jamaah awak paham bila membayar zakat fitrah. Tapi jangan dek ceramah tausiah ambo iko lalu uang lipek kain sodonya membayar zakat fitrah malam Idul Fitri. Jangan. Nanti kalau malam itu bila pembagian lagi. Jadi kalau pengurus Masjid Al-Mizan sudah menetapkan, kini pun sudah bisa bayar zakat fitrah. Supaya apa? Ini untuk memudahkan koordinasi dan nanti distribusinya supaya mudah. Jadi kini pun sudah boleh 2-3 hari sebelum sudah boleh bayar zakat fitrah. Yang ambo bahas ini namanya waktul wujub, waktu wajib membayar zakat fitrah. Misal dibayarnya zakat fitrah gitu. Ambo bayar zakat fitrah, ambo timo ke panitia. Hari Selasa 9 April asar meninggal. Jangan ahli warisnya meminta balik. Datangnya pengurus Al-Mizan, Pak, yo, apa ambo potong yang membayar zakat fitrah itu lama tidak jadinya waktu wajib. Anggaplah itu sebagai sedekah. Jadi bayar zakat fitrah. Nah, membayar zakat fitrah ini beratnya 1 sok. 1 sok. 1 sok itu berapa? 50 kilo, itu 1 sak. Kalau 1 sok itu ompek mut. Kini Kementerian Agama kalau Masjid Al-Mizan berapa Bu ya? 2,7. Masjid Al-Mizan 2,7. Ada namanya buik 2,5. Kalau ambo dari dulu, dari sejak balik kuliah ke Pekanbaru 2008 ambo balik, ambo berpegang kepada pendapat 1 sok itu ompek mut. 1 mut itu 7 on setengah. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. Berarti 1 sok dan sama dengan 3 kilo. Tapi saya tidak menyalahkan yang 2,7. Saya tak menyalahkan yang 2,5. Sebab itu juga ikut pendapat ulama. Yang bayar 2,5 berarti ada dia ikut. Yang 2,7 berarti ada yang dia ikut. Tapi saya dari dulu dari 2008 balik ke Pekanbaru sampai kini membayar 3 kilo. Sebab saya berpegang kepada pendapat 1 sok sama dengan 4 mut, 1 mut 7 on setengah. Andai nanti di akhirat ternyata yang betul 2,5, berarti yang setengah kilo bernilai soda. Tapi kalau ternyata yang betul ambo 3 kilo, kalian butang. Insya Allah semuanya benar. Karena itu semua pendapat para ulama. Saya dari 2008 balik sampai 2024 iko membayar zakat fitrah pakai beras. Tidak pernah pakai duit. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Karena pakai mazhab Syafi'i makanan pokok. Zaman Nabi makanan pokok 4. Yang pertama at-tamratu, kurma. Yang kedua az-zabibu, anggur kecil yang dijemur kering. Namanya zabib. Kita menyebutnya kismis. Yang ketiga al-qamhu, gandum. Yang keempat al-aqitu, susu kambing yang dijemur kering. Kita menyebutnya mentega.
4 itulah zakat fitrah zaman Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan yang membayar zakat fitrah pakai duit bid'ah karena tak pernah dibuat Nabi, maka yang membayar pakai beras pun bid'ah. Karena Nabi tak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Makan nasi itu bid'ah. Sebab Nabi tak pernah makan beras. Tunjukkan ambo mana hadisnya Nabi makan nasi pakai asam podeh bau. Jadi orang yang bayar pakai beras itu apa dalilnya? Qiyas. Quran, hadis, ijma, qiyas. Membayar zakat fitrah pakai beras tak ada dalam Quran. Dalam hadis tak ada. Dalam ijma tak ada. Sebab Nabi, sahabat, tabi'in tak pernah bayar pakai beras. Lalu pakai apa? Qiyas. Qiyas itu analogi. Dianalogikan makanan pokok mereka gandum, sedangkan kita makanan pokok kita adalah nasi. Lo makan bawahnya mati, makan nasi. Nah, jadi membayar zakat fitrah pakai beras. Tapi katanya boleh pakai duit. Yang bayar zakat fitrah pakai duit mazhab Hanafi. Bayar zakat fitrah pakai makanan pokok 3 mazhab: Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau mau bayar zakat fitrah pakai beras, ikut beras berat mazhab Syafi'i. Kalau mau bayar zakat fitrah pakai duit, ikut berat pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berat 1 sok 3 kilo 800 gram, 3,8. Jadi kalau mau 2,5, 2,7, 3 kilo, pakailah mazhab Syafi'i. Itu yang saya tahu. Berarti kalau ada orang lain pakai pendapat lain, berarti kitabnya lebih banyak, inyo lebih alim. Bukan berarti inyo lebih jahil, lebih bodoh. Saya menyampaikan yang saya tahu dan yang ambo amalkan dalam keluarga ambo. Ambo, saya, anak saya, istri saya membayar zakat fitrah pakai beras. Ambo saya yang membeli berasnya, masukkan ke kresek, bayar. Ini zakat fitrah saya. Nah, ambil sebungkus lagi. Ini zakat fitrah istri saya. Ini zakat fitrah Mizyan Hazik Abdillah. Ini zakat fitrah Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Ompek bungkui. Yang jadi masalah, beras ini 1 bungkus inilah sodonya. Saya dari rumah bawa duit, sampai ke masjid saya beli berasnya. Pak, saya beli beras ini 2,5 kilo. Kata Pak ini saya jual. Sekarang berasnya jadi punya saya. Saya bayarkan zakat fitrah untuk saya. Nah, habis itu saya beli lagi. Ku beli lagi yo. Yuk. Zakat fitrah untuk istri saya. Nah, habis itu ambo beli lagi yo. Yuk. Zakat fitrah untuk anak saya. Nah, habis itu ambo beli lagi yo. Yuk. Zakat fitrah untuk anak saya yang nomor 2. Sampai kali. Pertanyaannya, apa kok sejak bilonyo menjual boreng? Akad jual belinya bermasalah. Masalah yang pertama, jual beli di masjid tak boleh. Ma arbahallahu tijaratahu, la arbahallahu tijaratahu. Yang kedua, membeli beras kepada orang yang tidak pemilik. Dia bukan pemilik beras. Jadi kalau mau selamat bayar zakat fitrah pakai beras, bungkuslah dari rumah, bawa. Anak ambo 10 pak, abah 10 bungkus. Itu baru dari bini pertama, bini ompek 10 bungkus. Kalau tidak mau bayar zakat fitrah pakai beras, pakai duit, ikutlah mazhab Hanafi. Tapi jangan dicampur. Beratnya berat Syafi'i, dibayar pakai cara Hanafi. Iko namanya mencampur mazhab. Kami diajarkan di sekolah kalau Syafi'i, Syafi'i saja. Jangan mencampur-campur mazhab. Iktikaf sudah, menengok anak bulan sudah, bertakbir sudah, bayar zakat fitrah sudah. Yang kelima, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri tak perlu diajak, karena yang tak sembahyang setahun pun sholat Idul Fitri. Kalau mau menengok umat Islam, tengoklah sholat subuh berjamaah. Kalau sholat Idul Fitri, semua orang sholat Idul Fitri beramai-ramai. Inti dari sholat Idul Fitri adalah mendengar khutbah. Itu intinya. Karena yang 2 rakaat itu tahiyat al-masjid pun 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu sembahyang duha pun 2 rakaat.
Maka inti dari Idul Fitri mendengar khutbah. Mumpung orang sedang pulang kampung, jamaah berkumpul ramai, disitulah khatib menyampaikan pesan-pesannya. Maka perempuan hujab, maaf cakap, perempuan yang berhalangan sedang menstruasi haid tak boleh ke masjid, tak boleh sholat. Tapi di zaman Nabi dibawa ke tepi lapangan untuk mendengar khutbah. Dengarkan khutbah. Ini sekarang banyak saya tengok orang sholat Idul Fitri, begitu habis sholat malah khutbah pula yang tak didengar. Habis sholat bubar, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, asik menengok. Iko di mana boleh telokong cantik? Di mana boleh baju koko? Padahal khutbah Idul Fitri inilah inti daripada Idul Fitri. Kalau datang ke Masjid Al-Mizan dari belakang, nanti baliknya dari muka. Sunnah. Sebab apa? Tadi dari belakang lalu bersalaman dengan yang ada di belakang. Nanti balik dari muka supaya tersambung tali silaturahim. Minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Nyo preman bau taubat Ramadan niku. Minal aidin wal faizin. Datang kawan. Jangan sobi-sobi minal aidin wal faizin. Ko bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Lamunya temono. Ambo 20 tahun mabuk ndak ada ang toga. 20 tahunnya sakau tak ada orang melarang dia. Sekali-kalinya taubat minal aidin wal faizin langsung dibid'ahkan. Minal aidin itu doa. Minal aidin semoga termasuk orang yang kembali ke fitrah. Aidin artinya kembali ke fitrah, suci bersih karena sudah Ramadan. Wal faizin termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita semua minal aidin wal faizin. Doa mana pula salahnya doa minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima tarawih awak, menerima witir awak, menerima tahajud awak, menerima iktikaf awak, menerima sedekah awak. Ini semua adalah doa baik-baik. Yang sudah berdoa alhamdulillah, yang belum berdoa. Maka inti daripada Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah kesucian. Dosa kepada Allah sudah selesai, tapi dosa kepada manusia belum. Itulah mengapa kita saling kunjung mengunjungi, bersilaturahim. Saya ambo orang kampung. Dulu waktu kete silaturahim nan dokek-dokek dulu. Datuk, nini, mama, keluarga awak dulu. Kini ndak. Keluarga tidak, tetangga tidak, nenek mama tidak. Hari pertama habis sembahyang kebun binatang. Apa ini? Ke mall. Mall siapa nanti tengok di mall? Padahal Idul Fitri adalah ke mall tak salah, jalan-jalan kebun binatang tak salah, refreshing, tamasya. Tapi ini silaturahim keluarga, dikenalkan. Tak kenal maka tak sayang. Dari mana mereka tahu ini sambung semua silaturahim? Man ahabba yubsatalahu fi rizqi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Makanya Idul Fitri itu kita berjumpa, bertatap muka, bersilaturahim, bersalam-salaman. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosanya, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah udah diampunkan Allah dosanya. Tasaqat dzunubuhuma, gugur dosanya, kama tasaqat awraqus syajar, sebagaimana daun pokok kayu gugur, berguguranlah dia. Tapi dosa-dosa nan kete utang tetap dibayar. Nah, jangan karena udah Idul Fitri bersilaturahim salaman utang belum. Adapun membagi duit untuk anak-anak kecil itu juga dilakukan oleh kalangan salaf, dari kalangan tabi'in. Mereka membagikan hadiah, tahadu ta'abu, saling berbagi hadiahlah kamu, kama kamu akan berkasih sayang. Tapi jangan sampai tinggal nilai-nilai Ramadan. Usahakan tidak bisa di awal, di tengah, tidak bisa di tengah, di ujung. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa asba'ahu sittan min Syawal, iringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, sama seperti dapat pahala puasa setahun. Satu hari puasa 30 hari puasa tambah 6, 36 kali 10
karena satu hari itu dibalas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu dibalas 10. 360 itu adalah 30 tambah 6, 36 kali 10, 360. Masyarakat Kabupaten Kampar, baik yang Kampar maupun Kampar Kiri, dan di beberapa daerah di Indonesia sudah dibiasakan ulama melaksanakan puasa 6 hari ini. Maka ada istilah puasa ketupat, hari raya ketupat, hari raya 6. Apa maksudnya? Setelah satu hari makan, ulama dulu berhasil membuat tradisi. Habis itu mereka puasa lagi, nanti hari raya lagi di hari yang ke-7 atau ke-8. Kenapa? Karena ulama mendidik mereka berpuasa sunat 6 hari. Kalau kita tak mampu mengajak, jangan mengejek. Kalau tak sanggup membiasakan umat untuk beramal sunnah, jangan membid'ahkan mereka. Karena ulama dulu lebih berhasil daripada kita sekarang untuk mendidik umat ini melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi perempuan yang kemarin tinggal 7 hari, karena maaf cakap halangan, laksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, niatnya qadha. Misalnya kakak, ibu tinggal, saya niat puasa qadha di bulan Syawal, maka otomatis qadhanya lunas dan dapat pahala puasa sunat 6 hari. Ibu yang tinggal 7 hari, lah 2 kali yang bahasa ibu tinggal 7 hari, rupanya apa tinggal 7 boleh hari, lebih banyak lu apa tuh le. Nah, maka bapak qadha nanti di bulan Syawal, saya niat qadha, saya niat qadha 6 hari, otomatis dapat pahala puasa 6. Bukan kata Abdul Somad, kata Imam Zakaria Al-Ansari, ulama besar mazhab Syafi'i, dikutip oleh Imam Syekh Atiyah Soqar dalam Fatwa Al-Azhar, fatwa Al-Azhar. Panjang umur, sehat badan, bisa awak ziarah ke makam Imam Syafi'i di Mesir. Amin. Iko makam Imam Syafi'i, nanti di samping makam Imam Syafi'i itu ada makam imam namanya Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari itulah yang berfatwa bahwa orang yang puasa qadha 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal, tapi niatnya tetap satu, niat qadha. Ini motivasi untuk mengganti, jangan tunda. Bisa di awal boleh, di tengah boleh, di ujung boleh, pisah-pisah boleh, berurutan boleh. Tapi pengalaman ambo lah ya, mengkodok kok godaannya luar biasa. Kalau puasa Ramadan, so doang puasa. Tapi kalau mengkodok di bulan Syawal, penambah mengkodok, penambah puasa sunat Syawal. Waktu ambo indak puasa, indak ada godaan. Waktu sedang puasa, godaan. Datanglah uang mengundang makan. Awak niat puasa sunat, kita berniat puasa sunat, niat puasa sunat. Bertamu ke rumah orang, tiba-tiba nyajak makan. Faman syaa falyasum, kalau mau teruskan puasa. Waman syaa falyuftir, kalau mau silakan makan. Nah, jadi misalnya ambo sedang puasa sunat 6 Syawal, bertamu ambo ke rumah Pak Repol, diajaknya makan, itu terserah ambo. Kalau ambo sabit, mohon maaf Pak Repol, ambo puasa, ya enggak boleh tersinggung. Walaupunnya anggota Dewan Provinsi, enggak boleh tersinggung. Dan kalau ambo enggak makan, juga boleh ambo makan. Nah, kalau ustaz lah dalam posisi itu sedang puasa sunat, diajak ada Pak Repol makan, ustaz makan apa enggak? Ambo tengok dulu lauknya apa. Kalau cuma ayam goreng, nasi kotak pula, ambo tahu ikan puasa. Tapi kalau nampak ambo slice, ambo berbuka. Jadi maksud saya, kalau nanti ada tamu awak nan puasa, jangan awak sakit hati. Begitu juga kalau awak bertamu ke rumah awak, makan awak tanya, bapak nggak makan pak, saya puasa, katanya. Jangan awak merajuk. Ambo kalau bertamu ke rumah awak, ya puasa, alhamdulillah, berarti kan lauk ambo banyak. Itulah gunanya kalau kita sama-sama ngaji, kita sama-sama paham, tidak tersinggung, karena mengerti. Hubungan kita ini bisa berjalan kalau kita saling mengerti dan saling memahami. Tadi ambo tausiah jam 9.30, kinilah jam 10.30. Jadi pas target ambo menyampaikan 5 amalan tadi selama 60 menit. Nah, berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ambo akan jawab. Langsung berselawat. Hah? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil
khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nang membaca selawat ambo, yang berselawat ambo, tapi nama ambo tidak ada dalam selawat. Mak yang ada sayyidul sampai sini. Hebatnya Buya Sayyidul kaunaini wa thaqalaini. Inyo pemimpin alam semesta dari kalangan jin dan manusia. Inyolah Nabi awak Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin, Sayyidul kaunaini wa thaqalain, Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal awak ditimu Allah dan sampai akhir Ramadan, sampai ke Syawal, sampai mati awak istiqomah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.